sore dan selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam serial webinar Santa Teresia Avila di seri kelima ini. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita harus memastikan apakah materi kita, yaitu Pater Kosmas. Oke, terima kasih Pader. Kenapa Pader sudah bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini? Maka kita akan memulai dan membuka webinar sore kita pada hari ini. Tapi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serial webinar Santa Teresia Avila untuk para romo, para suster, bruder, frater, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti webinar pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan membuka kegiatan webinar kita pada sore hari ini dengan doa pembuka. Maka saya mengundang salah satu frater profes yang baru mengikrarkan kaul pertamanya di tanggal 1 Mei kemarin untuk memimpin dan mengantar kita di dalam doa agar kegiatan webinar kita pada kesempatan ini boleh dimulai. Saya persilahkan salah satu profes untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur selimpahnya ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu atas semua peristiwa yang boleh kami alami hingga saat ini. Kami pun bersyukur sebab kasih-Mu merangkul kami untuk kembali melakukan kegiatan webinar ini, membahas dan mendalami tentang ajaran hidup kami, serta Avila dan demi meluhurkan agungan. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah kegiatan ini dan hadirlah bersama kami, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengatur dinamika webinar kita pada sore hari ini, maka waktu sepenuhnya saya akan berikan kepada Frater Hans selaku moderator kita pada kesempatan ini. Frater Hans akan memandu kita dalam webinar kita sore hari ini. Maka waktu dan kesempatan sepenuhnya saya serahkan ke Frater Hans. Halo Frater Hans, waktu dan kesempatan saya serahkan. Baik, terima kasih Frater Ito. Sebelumnya saya memastikan dulu apakah suara saya bisa didengar dengan baik. Selamat sore untuk para suster, para romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para frater, bruder yang terlibat dalam serial webinar kita pada sore hari ini. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai dengan mendengarkan materi dari narasumber, saya sedikit menyampaikan beberapa peraturan untuk webinar kita sore hari ini. Yang pertama berhubungan dengan bagi para peserta yang mau mengajukan pertanyaan, silakan nanti sebentar atau sekarang juga boleh untuk mengetik pertanyaan di aplikasi Zoom ini, di aplikasi chat untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan persyaratan silakan mencantum nama dan alamat, dan juga pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk melancarkan kegiatan kita pada sore hari ini, nanti para peserta boleh mengikuti beberapa peraturan. Yang pertama, berhubungan dengan penggunaan mikrofon. Silakan menonaktifkan dulu mikrofon ketika kita mendengarkan materi dari narasumber. Baru ketika sebentar diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Lalu yang berikut,
Sebelum kita masuk untuk mendengarkan materi, saya memperkenalkan dulu pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Pater Kosmas OCD. Seperti biasa, kita sudah kenal di serial webinar yang kedua. Baik Bapak Ibu, para suster, para romo, para frater, para buder, sekarang kita langsung masuk untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber. Silakan Pater untuk menjelaskan materi yang sudah dipersiapkan. Waktu saya berikan 20 menit. Baik, para pastor, para suster, frater, bruder, ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi. Selamat sore semua. Selamat sore, Pater. Selamat sore, Pater. Kita bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesehatan yang baik di hari yang penuh berkat ini. Besok kita akan merayakan hari raya yang besar, yaitu hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul, menaungi gereja dan kita sekalian. Kita mohon supaya Roh Kudus juga menerangi gereja sampai akhir hayat, memberikan kesejukan dalam keluarga-keluarga Kristiani di seluruh dunia, yang teristimewa pada kita sekalian, dan juga kepada relasi persahabatan yang mungkin selama ini renggang bisa dirajut kembali. Tema webinar kita pada hari ini adalah persahabatan Santa Teresa dengan sesama. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas para pastor dan para frater di komunitas Yogyakarta yang telah dengan susah payah penuh pengorbanan sampai memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan webinar kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pengantar, kita masuk ke dalam kerangka pembahasan secara umum. Dalam webinar kita pada sore hari ini, kita akan membagi ke dalam 4 pembahasan atau ke dalam 4 bab besar. Yang pertama adalah persahabatan dalam dunia filsafat dan Alkitab. Di situ kita akan melihat konsep persahabatan menurut seorang filsuf Aristoteles. Yang kedua adalah relasi persahabatan dalam Alkitab. Kedua adalah persahabatan Santa Teresa dalam lingkup keluarganya. Iman dalam keluarga, warisan rohani orang tua Teresa, persahabatan Teresa dengan para saudaranya, persahabatan Teresa dan sana keluarga besarnya. Dan yang ketiga, bab ketiga, kita akan melihat persahabatan Santa Teresa dengan kaum religius. Di sini kita hanya melihat yang pertama adalah biarawan-biarawati Karmelit, yang kedua adalah relasi persahabatan Santa Teresa dengan para biarawan Fransiskan, biarawan-biarawati Fransiskan, dan yang ketiga kita akan melihat relasi persahabatan Santa Teresa dengan para Jesuit. Dan yang keempat, kita akan melihat relasi persahabatan Santa Teresa dengan kaum awam. Dan yang keempat, bab keempat, kita akan merefleksikan tentang persahabatan dalam pengalaman Santa Teresa, yaitu pentingnya bersahabat dengan orang lain, pengalaman pribadinya, persahabatan dalam hidup religius. Baik, kita masuk dalam pengantar. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang hidup dalam relasi, mengindikasikan bahwa manusia itu butuh kehadiran dari manusia lainnya. Dia butuh sesama untuk banyak hal. Relasi yang terjalin antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, inilah yang disebut dengan relasi persahabatan. Adalah hal yang menarik bila konsep persahabatan ini dimasukkan atau dikisahkan pada dunia modern sekarang. Tetapi itu tidak berarti kita lalu melupakan pijakan awal
di mana ada banyak orang yang berbicara tentang konsep persahabatan ini. Mereka adalah para filsuf, spiritualis, para teolog, para kudus, dan lain sebagainya. Salah satu dari antara mereka adalah ibu kita, Santa Teresa dari Yesus, atau yang dikenal dengan Santa Teresa Avila. Pada webinar sebelumnya, kita sudah melihat relasi persahabatan antara manusia dengan Allah. Dan pada webinar kali ini kita akan melihat dan merefleksikan relasi persahabatan Santa Teresa dengan sesamanya. Kita melihat bab pertama, yaitu persahabatan dalam dunia filsafat dan dalam Alkitab. Ada banyak filsuf yang berbicara tentang persahabatan, yaitu Derrida atau Emmanuel Levinas, dan yang paling terkenal adalah seorang filsuf klasik, yaitu Aristoteles. Menurut dia, konsep persahabatan itu mempunyai 3 persyaratan atau 3 hal yang membuat orang bisa bersahabat. Yaitu yang pertama adalah berdasarkan kenikmatan atau kesenangan. Orang bisa bersahabat dengan orang lain kalau dia merasa senang dengan orang itu. Yang kedua adalah persahabatan berdasarkan manfaat. Jadi, kalau persahabatan itu tidak membawa kegunaan atau manfaat bagi dia, dia akan bersahabat. Maaf. Kalau persahabatan itu bermanfaat, maka dia akan terus bersahabat. Tetapi kalau dia tidak melihat adanya kegunaan atau manfaat di dalam relasi persahabatan tersebut, maka dia berusaha untuk meninggalkan persahabatan. Dan yang ketiga adalah persahabatan yang berdasarkan kebaikan. Inilah yang paling tinggi menurut Aristoteles. Rupa-rupanya ibu kita Santa Teresa Avila ini juga mungkin tidak menyentuh secara langsung, tapi dia pernah belajar, dia pernah membaca buku dari Santo Thomas Aquinas. Dan kita ketahui Santo Thomas Aquinas itu mempunyai pengaruh yang besar, bukan pengaruh, tapi dia banyak belajar atau membaca atau menimba pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep dari filsuf ini. Jadi boleh dikatakan Aristoteles yang baru itu adalah Thomas Aquinas. Dan kalau ini kita masuk ke dalam filsafat, kita tidak akan masuk ke situ, tapi kita akan melihat persahabatan saja. Baik, berikutnya adalah persahabatan di dalam Alkitab. Di sini saya tidak melihat, saya tidak bermaksud untuk tidak mau masuk ke dalam definisi atau penjelasan tentang persahabatan yang banyak digambarkan di dalam Alkitab. Tetapi saya hanya menampilkan figur-figur atau tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh persahabatan yang ada di dalam Alkitab. Kita lihat yang pertama, yaitu Daud dan Jonathan. Di sini kita melihat bahwa ketika Daud mangkat atau ketika dia meninggal, Jonathan itu menangis, meratap, dan juga berpuasa. Kemudian relasi persahabatan yang kedua di dalam Alkitab adalah Musa dan Harun. Musa adalah seorang pemimpin bangsa yang besar, bangsa Israel. Tetapi ada kekurangannya, yaitu dia tidak bisa berbicara di hadapan umum. Sehingga Harunlah tampil sebagai juru bicaranya. Ini adalah 2 sahabat yang solid, yang saling memberikan pengaruh satu sama lain. Kemudian relasi persahabatan yang ketiga adalah Naomi dan Ruth. Ini adalah seorang mertua dan menantu. Ketika Naomi meninggal, ketika suami dan anak dari Naomi ini meninggal, Naomi berpikir bahwa Allah itu telah meninggalkan dia. Sehingga dia merasa begitu sedih hati dan hampir-hampir meninggalkan Allah. Tetapi Ruth, menantunya itu berusaha untuk menguatkan hati dari Naomi ini, sehingga Naomi ini kembali kepada Allah. Ini adalah relasi persahabatan antara mertua dan menantu yang akur. Ini baik juga ya, supaya menjadi pelajaran untuk kita sekalian di zaman sekarang.
seringkali banyak mertua dan menantu itu tidak baku baik, bentrok terus. Kemudian yang berikut adalah di dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita ketahui relasi persahabatan antara Yesus, Marta, Maria, dan Lazarus. Ketika ini merupakan suatu persahabatan yang sangat dekat. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria lalu memanggil Yesus untuk menjenguknya. Dan di dalam Injil Yohanes bab 11, di sana dikatakan bahwa ketika Lazarus mati, Yesus menangis. Persahabatan yang sangat kuat. Kemudian yang terakhir adalah relasi persahabatan Paulus dan Timotius. Itu perjumpaan mereka terjadi ketika Paulus mewartakan kabar baik Injil di kampung halamannya. Dan ketika berada di penjara dan hendak meninggal, Paulus memohon supaya bisa berjumpa dengan Timotius, sahabatnya itu. Bab kedua kita akan melihat persahabatan Santa Teresa dalam lingkup keluarganya. Iman dalam keluarga. Kita mencoba melihat latar belakang pendidikan anak-anak pada zaman itu, abad ke-16 di Spanyol. Jadi orang tua itu bertugas penuh untuk mendidik anak-anak mereka sebelum diserahkan kepada para katekis, pengkhotbah, dan para penulis yang sangat banyak pada masa itu. Seorang penulis mistik, seorang biarawan Fransiskan yang bernama Franciscus Osuna pada abad itu menuliskan dengan sangat indah mengenai pendidikan anak. Yang pertama dia mengisahkan anak-anak menerima doktrin-doktrin Kristiani. Bapak Ibu bisa membaca dari teks yang dikirim itu. Doktrin-doktrin tersebut dikisahkan bahwa pada masa itu sebelum istirahat malam, orang tua mulai mendongeng kepada anak-anak mereka. Dan juga orang tua membawa mereka ke dekat perapian. Kalau di musim dingin, di sana juga mereka mulai menceritakan hal-hal yang baik yang berhubungan dengan para kudus, rohani, dan lain sebagainya. Orang tua bercerita dan anak-anak mendengarkan apa yang dikisahkan oleh orang tua mereka. Inilah juga yang diajarkan oleh orang tua Santa Teresa kepada kepada anak-anaknya. Yang ketiga, mengajarkan anak berdoa. Ketika mendengarkan bunyi lonceng gereja, kita tahu pada abad ke-16 itu adalah abad keemasan untuk orang-orang Spanyol. Dan gereja itu begitu kuat di sana. Sehingga gereja itu selalu punya lonceng dengan dentangan bunyi yang gemuruh di mana-mana. Dan kalau bunyi lonceng, semua orang harus diam dan memfokuskan hati atau mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang berikutnya harus ikut misa. Hendaklah mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kemudian juga memberi sedekah kepada fakir miskin. Kalau ada orang yang ketuk pintu rumahmu, dan ada seorang yang datang untuk meminta bantuanmu, bantulah itu. Ini adalah nasihat dari orang tua kepada anak-anak mereka. Memberi derma saat di gereja dan juga puasa kecil-kecilan supaya bisa juga berpuasa yang lebih besar ketika dewasa nanti. Semua ini dilakukan atau diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka agar ketika mereka dewasa mereka melakukan apa yang sudah mereka buat sejak kecil. Warisan rohani orang tua Santa Teresa, Don Alonso. Ini adalah ayah dari Santa Teresa. Beliau mempunyai kepribadian yang penuh kebajikan, takut akan Allah, dan gemar membaca buku-buku tentang para ksatria dan buku-buku rohani yang menjadi koleksi di perpustakaan keluarga. Pada masa itu, ya mungkin bisa jadi sampai sekarang ya, kalau ada keluarga yang punya perpustakaan yang baik, itu menggambarkan keluarga itu berasal dari keturunan bangsawan atau darah biru. Nah, keluarga ini memiliki itu.
kemungkinan besar dan digambarkan secara baik oleh Santa Teresa, mereka berasal dari keturunan bangsawan. Meskipun mereka berasal atau mempunyai keturunan bangsawan, orang tua, dalam hal ini ayah dari Santa Teresa, tidak pernah memperlakukan para pelayan seperti hamba. Jadi dia memperlakukan para pelayan itu seperti anak-anak mereka. Sehingga di sana tidak ada kesenjangan diskriminasi yang terjadi antara anak-anak dengan pelayan di rumah. Karena ayah dari Santa Teresa ini berpikir dan juga punya pemikiran bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada kebebasan masing-masing yang perlu dihormati. Kemudian berikutnya adalah ketika di akhir hidupnya, ayahnya yang hidup sendirian sering datang ke biara inkarnasi, tempat di mana anaknya yang saat itu sudah menjadi suster, Teresa, untuk apa? Untuk meminta pertolongan, penghiburan, dan juga bantuan. Dan Santa Teresa tidak lepas sendirian orang tuanya, ayahnya. Dia juga sering ke rumah untuk memperhatikan ayahnya yang sendirian, sakit-sakitan, dan tua. Berikutnya adalah sosok dari ibu dari Santa Teresa, Doña Beatriz de Ahumada. Beliau adalah seorang wanita yang amat cantik, lembut, dan penuh kebajikan, meskipun dalam seluruh hidupnya itu mengidap penyakit. Ya. Dan yang dialami oleh ibu dari Santa Teresa ini juga terjadi pada Santa Teresa. Kadang-kala kita seperti itu ya. Kalau kita sakit, ini kemungkinan keturunan dari bapak, keturunan dari mama, dan lain sebagainya. Seringkali, tapi tidak juga seperti itu harusnya. Jadi ibunya, Doña Beatriz ini menginginkan agar anak-anak dari Santa Teresa, anak-anaknya itu membaca buku yang sudah disediakan oleh ayah mereka, tetapi sangat selektif. Motivasi atau alasan dari Ibu Teresa ini menginginkan agar anak-anaknya membaca buku tersebut adalah supaya anak-anaknya tidak mencari hiburan di luar. Dan ini juga mempengaruhi karakter dari Santa Teresa. Santa Teresa di dalam bukunya Hidup itu dia menulis bahwa saya tidak merasa bahagia kalau saya tidak memiliki buku yang baru. Itu ada pengaruh dari orang tuanya. Jadi dia punya hasrat selalu membaca dan juga menulis. Yang berikutnya adalah persahabatan Santa Teresa dan para saudaranya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ini saya mengutip kata-kata atau pesan dari Paus Fransiskus tentang keluarga pada tahun 2015. Hal ini juga terjadi dalam keluarga Don Alonso Sanchez de Cepeda, keluarga Santa Teresa, di mana tadi sudah kita kisahkan hal-hal yang baik dari orang tuanya, tetapi ada juga hal yang tidak baik. Maksudnya ada juga hal yang tidak sempurna di dalam keluarga itu. Nanti kita akan lihat belakangan. Kita mengupas dulu soal kedekatan Santa Teresa dengan saudara tua yang lebih tua, yaitu Rodrigo. Di buku hidupnya itu dengan indah Santa Teresa mengisahkan itu. Kita tahu ketika di usia 7 tahun, Santa Teresa bersama saudaranya ini, Rodrigo, pergi ke tanah apa? Para novis? Tanah Mor. Ke tanah Mor sana. Untuk apa? Untuk dibunuh. Dibunuh supaya bisa melihat Tuhan. Supaya bisa mati dulu ya. Mati, dan kalau mati berarti bisa melihat Tuhan. Orang tidak bisa langsung ke surga kalau tidak mati. Di sini juga dikisahkan soal relasi persahabatan Santa Teresa dengan saudara iparnya, Martin de Guzman. Ini orang adalah suami dari kakaknya Maria, Doña Maria de Cepeda. Kemudian juga relasi persahabatan dengan pamannya, Don Pedro de Cepeda, yang saat itu sudah menjadi ditinggal mati istrinya. Ini adalah kakak dari bapak ayah dari Teresa, tinggal sendirian, kemudian yang menghabiskan hidupnya dengan membaca buku-buku rohani. Dan salah satu buku rohani yang mempengaruhi Santa Teresa adalah buku apa? Tahu? Abjad ke-3. Abjad ke-3 alfabet.
Berikutnya, deretan kepedihan. Ini yang mau saya lihat tadi, bahwa tadi saya sudah bicarakan soal ketidaksempurnaan di dalam keluarga. Yaitu kita mencoba untuk melihat deretan kepedihan yang dialami oleh Santa Teresa dalam relasi dengan keluarganya. Yaitu kematian ibunya. Kematian ibunya itu Santa Teresa masih berusia 14 tahun, masih muda sekali, 13 tahun. Nah, kemudian keberangkatan semua saudaranya ke negeri yang jauh, hampir semuanya itu ke Amerika. Menurut bahasa Santa Teresa itu Las Indias. Indias itu referensi yang dimaksudkan adalah Amerika Latin. Jika kita tahu di sana ada penemuan benua Amerika oleh orang Spanyol, dan juga ada penjajahan semacam itu. Kepedihan yang lain adalah kerinduan terhadap ayahnya yang hidup sendirian. Kemudian berikutnya kita melihat bahwa Teresa itu tidak pernah lupa dengan keluarga. Selama 47 tahun menjadi suster, dia selalu berrelasi dengan keluarga. Kita melihat bahwa Santa Teresa bertanggung jawab atas pendidikan adik perempuannya, Doña Juana de Cepeda. Bahkan dia mengajak adiknya ini, Juana, untuk tinggal di biara Inkarnasi sampai dia menikah. Jadi di sana bukan untuk masuk biara ya, tetapi untuk ya berteman dengan Santa Teresa sampai menemukan jodoh dan menikah. Kemudian Santa Teresa juga menghadapi konflik di dalam keluarga antara kakaknya Maria, Doña Maria de Cepeda, dengan adiknya tadi Doña Juana de Cepeda, dalam hal merebut warisan. Jadi Santa Teresa harus menjadi penengah, memberikan hal yang baik untuk kedua saudari ini ketika ayahnya itu sudah meninggal. Ayah meninggal, mereka harus berusaha untuk hidup dengan damai. Kemudian berikutnya adalah keluarganya, keluarga sanak saudara dari Santa Teresa ini banyak sekali membantu dalam pendirian biara-biara, khususnya biara pertama Santo Yosef. Meskipun kita melihat ada banyak hal yang baik di dalam keluarga, dia juga berpartisipasi atau memberikan peranan kontribusi yang baik kepada keluarganya. Santa Teresa tetap melihat hal itu sebagai kelemahannya. Dia mengatakan bahwa itu terlalu memperhatikan keluarga, sehingga dia tidak menginginkan biarawan-biarawati untuk hal itu. Terlalu memperhatikan keluarga. Tetapi ada penekanan di sini bahwa tidak dimaksudkan orang tua. Orang tua tetap harus diperhatikan, tetapi keluarga-keluarga yang lain. Kadangkala sudah masuk pastor, sudah masuk suster, ada banyak keluarga ya. Sehingga kita juga ada yang mengkeluargakan orang. Banyak hal. Ada bapak angkat, ada mama angkat, dan lain sebagainya. Orang tua angkat, macam-macam. Adik angkat lagi. Oke, baik. Berikutnya kita melihat persahabatan Teresa dan sanak keluarganya. Jadi rumah yang indah, yang baik, dan suasana yang harmonis di dalam keluarga Santa Teresa itu membuat banyak orang yang datang ke biara, ke rumahnya. Salah satu hal yang dikatakan oleh Santa Teresa adalah soal obrolan jadi mereka itu 12 anak ya, dan di dalam di dalam keluarga dengan 12 anak itu kadang-kala membentuk kelompok-kelompok ya sendiri-sendiri, tapi tidak diskriminatif. Mereka saling bersaudara, tetapi mereka membentuk kelompok sendiri-sendiri. Oh, saya ini dengan anak sulung ini dekat nih, anak tengah dengan anak bungsu ini dekat. Jadi kadang-kala seperti itu kita alami. Dan Santa Teresa ini seperti yang sudah saya katakan, dia punya kedekatan dengan Lorenzo, itu soal rohani, dan juga dengan saudaranya yang satu ini, yaitu Rodrigo. Kemudian untuk yang saudari itu adalah dengan Doña Maria de Cepeda. Meskipun dekat, tetapi dia bilang, saya tidak memetik hal yang baik dari dia, bukan memetik hal yang baik. Berikutnya adalah seorang kemenakannya yang sering datang ke biara, sering datang ke rumah Santa Teresa, banyak cerita kemenakan itu, sehingga suka bergosip.
Teresa senang dengan gosip hal-hal seperti itu. Nah, masih kecil ya, suka cerita orang punya rakyat Santa Teresa pada masa itu. Jadi Teresa seperti hidup di luar rela. Teresa menyukai persahabatan tetapi menolak persahabatan yang sembrono dan brutal. Bab ketiga yaitu persahabatan Santa Teresa dan kaum religius. Biarawan Karmel. Jadi di sini kita akan melihat hanya dua sosok, yaitu Santo Yohanes dari Salib dan Padre Gracian Hieronymus Gracian dari Bunda Allah. Santo Yohanes dari Salib ini adalah seperti jiwa kembar, karena dua orang ini adalah mistikus yang terkenal di Spanyol. Perjumpaan pertama itu terjadi di Medina del Campo pada tahun 1567. Yohanes adalah seorang imam Karmel yang baru ditabiskan. Sementara Santa Teresa, sang pendiri, sedang dalam pencarian para biarawan untuk bergabung dalam ordo reformasinya. Santa Teresa mengundang Santo Yohanes dari Salib sebagai bapak pengakuan bagi para suster di biara inkarnasi selama 5 tahun. Pada saat itu, Santa Teresa sebagai priorin di biara inkarnasi. Dan di bawah bimbingan Santo Yohanes, Teresa sampai pada pengalaman kepenuhan persatuan dengan Allah. Jadi pembimbing rohani yang baik akan membuat yang dibimbingnya itu juga bisa baik. Tetapi kalau tidak ya bisa sebalik. Kemudian yang kedua adalah Hieronymus Gracian dari Bunda Allah. Ini perjumpaan antara Santa Teresa dengan Pater Gracian ini usianya sudah 60 tahun ya Santa Teresanya. Kemudian Pater Gracian ini masih sangat muda. Mereka hanya mendengar, Santa Teresa ini hanya mendengar, hanya membaca lewat surat-surat dan lain sebagainya, surat menyurat, tetapi tidak pernah mengenal secara langsung. Nah, ketika bertemu secara langsung di Beas pada tahun bertemu secara langsung di sana di bagian selatan Spanyol. Pada saat itu Santa Teresa begitu emosional, bersukacita karena orang yang selama ini selalu dia kirim surat ternyata berjumpa secara langsung. Pater Gracian ini memberikan semangat dan kekuatan untuk Santa Teresa selama hidupnya, memberikan sumbangsi yang sangat besar untuk pendirian biara-biara di seluruh Spanyol. Dan perjumpaan yang terakhir itu pada tahun 1587 juga ke sana untuk pendirian biara yang terakhir. Dan Santa Teresa sudah lemah, tua, kemudian banyak tanggung jawab. Berikut adalah persahabatan Santa Teresa dan para pastor Fransiskan. Yang pertama, Santo Petrus Alcantara. Itu berjumpa pada tahun 1560 di Avila. Saat itu Pater Petrus itu sudah berusia 61 tahun. Pater Petrus memberikan semangat dan harapan kepada Santa Teresa ketika ia lalu mengatakan kalau pengalaman pengakuan dan pembimbing yang sungguh memahami dan mengetahui tentang pengalaman rohani atau mistik yang baik. Kemudian semangat kemiskinan dari Pater ini menjadi inspirasi untuk Santa Teresa dalam spiritualitas biara reformasinya. Yang berikut adalah Francisco de Osuna. Kita ketahui ini ada buku yang terkenal yaitu Albert III yang sangat memberikan pengaruh kepada Santa Teresa. Para Fransiskan yang lain adalah Santo Franciscus Assisi. Kita melihat dia ini adalah seorang pendiri, ada pendorong kudus ini. Keduanya adalah pendiri ordo, kontemplatif, guru doa, dan suka berjalan kaki dan berpetualang. Santa mengelilingi Spanyol. Biara Fransiskan lainnya. Ada nulis buku Seni Mati Allah. Ruda Fransiskan yang lain adalah yang menyinggung soal persatuan jiwa dengan Allah. Dan pastor yang terakhir adalah Alonso de Maldonado. Dan inilah yang berikan semangat kepada para suster di biara San Joseph Avila. Saat itu di Amerika sana terdapat berjuta-juta jiwa yang binasa karena kurangnya pengajaran Kristiani. Pengajaran dan khotbah pastor ini mendorong para suster untuk melakukan tobat. Santa Teresa juga belajar banyak tentang kekudusan dan kemiskinan
dari para Fransiskan yang lain, seorang suster Santa Clara. Berikut adalah relasi Santa Teresa dengan para Yesuit. Santo Ignatius Loyola. Mereka ini tidak, Teresa itu banyak belajar dari Santo ini. Ada hal yang mirip, yaitu yang pertama, miripan dua orang kudus, memahami bahwa doa kontemplatif adalah karunia yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada manusia. Berdoa adalah menjalin relasi dengan sahabat. Ignatius berbicara itu, Santa Teresa juga mengatakan bahwa berdoa adalah menjalin relasi dengan sahabat. Berikut adalah Kristologi. Dari Kristologi Ignatius, semua itu berpusat pada pengetahuan internal tentang kemanusiaan ilahi Yesus dan spiritualitas yang dibangun oleh Santa Teresa bila merenungkan kemanusiaan Yesus. Santa Teresa menjelaskan juga tentang perkawinan rohani. Ketika dia merenungkan tentang kemanusiaan Yesus, Santa Teresa justru masuk ke dalam pengalaman mistik yang dalam. Yang berikut adalah semangat misionaris. Santo Ignatius dan Santa Teresa bereaksi terhadap realitas perpecahan di dalam tubuh gereja pada saat itu. Berikut adalah Jesuit yang lain, Franciscus Xaverius. Mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Santo Franciscus sendiri dianggap sebagai misionaris sejati, misionaris yang unggul setelah Rasul dalam 10 tahun dalam kehidupan misionarisnya. Sedangkan Santa Teresa menghabiskan waktu dengan banyak merenung, namun banyak juga melakukan pengembaraan yang aktif. Dia berkeliling Spanyol dan luas dalam kondisi yang sulit, baik dengan berjalan kaki maupun dengan kereta yang tidak nyaman. Teresa yang kontemplatif mendirikan banyak biara, dan di sisi lain, Franciscus yang misionaris unggul mempunyai sifat kontemplatif yang mendalam. Kemudian dia juga menjadi bapak pengakuan dan pembimbing ketika dia baru dihabiskan. Dia harus menjadi pembimbing rohani untuk seorang mistikus, Santa Teresa mistikus yang sudah mencapai puncak mistik. Jadi Teresa itu mengalami puncak mistik itu pada tahun 1555. Yang berikut adalah sahabat awam dalam hidup Santa Teresa. Ini ada 2 orang, yaitu Donya Guiomar de Ulloa yang pertama. Ini sahabat yang paling karib, dikenal ketika Teresa masih berada di Biara Inkarnasi. Dia ditinggal mati suami di usia yang masih muda, 26 tahun. Membantu Santa Teresa untuk mencari bahu pengakuan yang baik. Saat itu bahu pengakuan di Biara Inkarnasi pergi, sehingga Santa Teresa harus mencari yang lain. Dan inilah si Donya Guiomar de Ulloa ini, bertemulah mereka dengan Pater Petrus Alcantara yang sudah kita katakan tadi. Guiomar de Ulloa ini bersahabat dengan Teresa sampai meninggal, menyumbangkan hartanya untuk pendirian biara Santo Yosef setelah suaminya meninggal. Dia juga pernah berkeinginan, bukan berkeinginan, tetapi memang pernah masuk suster di biara Santo Yosef, tetapi akhirnya keluar ke rumah sakit. Dalam suratnya kepada saudaranya Lorenzo, Santa Teresa mengisahkan juga Donya Guiomar de Ulloa ini, yang menganggap sebagai saudari kandung. Awal yang kedua adalah Donya Luisa de la Cerda. Dia adalah keluarga bangsawan Toledo, seorang janda dan mengalami depresi setelah suaminya meninggal. Dan Santa Teresa ini diundang ke sana, ke istananya, dan tinggal di sana selama 7 bulan. Dan kehadiran Teresa itu memulihkan kesehatan dari yang depresi menjadi seorang yang sangat bersukacita. Teresa itu selama 7 bulan bisa menulis buku hidup ini di istana dari Luisa de la Cerda. Santa Teresa mulai menulis tentang pengalaman kekosongan dan kepura-puraan dari para penghuni istana, arti kebesaran dan kesengsaraan mereka di tengah kemegahan yang tampak dari luar. Jadi dia bergaul dengan Luisa de la Cerda ini, ada banyak hal yang diseringkan. Lalu dia mengatakan bahwa ternyata yang tampak itu tidak berasal dari kedalaman hati, ya.
senyum tetapi tidak dari hati. Tetapi namanya di istana, dari berusaha untuk menampilkan seolah-olah itu mereka itu bahagia. Semakin kaya seseorang, semakin banyak kecemasan, kegelisahan, dan kepura-puraan yang timbul. Itu Santa Teresa mengupas. Santa Teresa belajar kebiasaan di istana dan status sosial wanita itu. Sehingga dia berbicara juga tentang wanita dan juga ketulusan di dalam mengerti. Berikut bab keempat, refleksi tentang persahabatan dalam pengalaman Santa Teresa. Pentingnya bersahabat dengan orang lain. Jika orang mulai membaktikan diri kepada Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengkritik dia sehingga ia membutuhkan sahabat untuk membela diri sampai ia kuat dan tidak menjadi beban lagi untuk menerima kritikan-kritikan itu. Mempunyai sahabat, maka ia akan mengalami banyak sekali kesukaran. Teresa mengatakan bahwa persahabatan itu adalah relasi cinta timbal balik tanpa pamrih. Ini kita sudah melihat bahwa di usia 28 sampai 38 tahun, setelah pulih dari secara fisik dan psikis, itu Santa Teresa bahkan menggunakan waktunya untuk berrelasi dengan orang-orang di luar komunitas. Lalu dia larut di dalam pesona persahabatan pribadi dengan orang-orang di sana. Kemudian dampaknya adalah ketidakseimbangan dalam persahabatannya dengan Tuhan. Lalu dia mendengar firman Tuhan yang mengatakan kepadanya, ini Santa Teresa ketika ada persahabatan itu, lalu dia kembali lagi untuk berdoa, dia merasa sulit. Dia menulis demikian, saya sudah malu dalam menjalin persahabatan dengan Tuhan yang diperoleh lewat doa. Dia butuh mistik khusus untuk memutuskan ikatan dengan dunia itu, untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada dia, seperti ada ditulis, aku tidak lagi ingin kamu bercakap-cakap dengan manusia, tetapi dengan para malaikat. Berikut adalah persahabatan dalam hidup religius. Santa Teresa menulis dalam buku Jalan Kesempurnaan bab 467, di rumah ini semua harus menjadi sahabat, semua orang harus dicintai, semua orang harus disukai, dan semua orang harus ditolong. Semua berarti tidak parsial, hanya segelintir atau orang tertentu saja yang bisa dijadikan sahabat, dicintai, disukai, atau ditolong. Persahabatan yang eksklusif hanya dengan orang tertentu saja adalah bibit dari perpecahan dalam sebuah komunitas. Seperti Santa Teresa mengatakan, seperti penyakit sampar yang harus dihindari. Persahabatan semu dengan Tuhan atau pura-pura mencintai sesama komunitas, sama halnya kita telah mengusir Tuhan dari rumah kita sendiri. Jadi Santa Teresa mengatakan, meskipun kita mencintai, meskipun kita kepada semua orang, tetapi juga harus dengan cara yang sama. Karena kalau kita mencintai semua orang, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Dia ini porsinya harus lebih, dia ini tidak. Nah, itu yang dikatakan oleh Santa Teresa seperti penyakit sampar. Dari kesimpulan ini, yang mungkin sebagai panggilan kita sebagai Karmelit untuk menanggapi soal persahabatan dunia. Dunia saat ini disebut sebagai dunia yang terhubung. Manusia tidak dapat hidup tanpa terhubung dengan sesamanya. Ada orang banyak sekali punya pertemanan, persahabatan di media sosial. Saya punya teman 1.000, saya punya teman 2.000, 3.000, tapi ketemu di jalan tidak aku kenal dan lain sebagainya. Gereja Universal dan para Karmelit sekalian terpanggil untuk menjadi home bagi sesama, tempat yang nyaman untuk saudaranya. Persahabatan bukanlah sesuatu yang hadir secara instan, melainkan butuh perjuangan secara terus-menerus. Santa Teresa mengatakan dalam buku Jalan Kesempurnaan, di rumah ini semua harus menjadi sahabat, dan kita bisa mengubahnya atau melebarkan kata-kata ini. Di dunia ini atau di negara ini, semua harus menjadi sahabat. Baik. Di mana ada sahabat yang baik, di sana ada cinta. Di mana ada cinta, di sana ada kedamaian yang tercipta. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih Pater Kosmas yang telah mempresentasikan materi. Sangat menarik. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Pater Kosmas. Kita langsung saja untuk masuk dalam sesi ini, sesi diskusi. Saya langsung membacakan pertanyaan yang telah dikirim oleh para peserta. Yang pertama, Pater. Yang pertama dari Pater Oris. Mungkin bisa berhubungan juga dengan Suster Lucy Hakar dari Jakarta. Dari Pater Oris, dia bertanya tentang model persahabatan yang dibangun oleh Santa Teresa. Lalu dari Suster Lucy Hakar bertanya tentang bagaimana kriteria persahabatan. Jadi dua itu, model dan kriteria. Silakan, Pater, untuk menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaannya hampir mirip ya dengan pertanyaan pertama. Kira-kira apa yang mau diinginkan oleh Bu Teresa itu juga sama ya. Bagaimana klasifikasi atau ciri-ciri yang mau dikembangkan oleh Santa Teresa dalam menjalin persahabatan. Berbicara pada pengalaman di keluarganya, ketika dia bersahabat dengan saudara-saudaranya, yang mungkin selalu mengobrol bersama, yang tadi kita sudah melihat bahwa ketika dia ngobrol bersama kakaknya, Doña Maria de Cepeda, dia tidak memetik hal yang terlalu banyak, memetik hal yang baik dari situ. Bercerita sih iya, tetapi ada hal yang bermanfaat, yang berbobot itu tidak ada. Sehingga hal-hal begitu harus ditinggalkan. Kemudian juga dengan pengalaman kemenakannya yang sering kali datang, kemudian bergosip dan lain sebagainya. Dia terlibat di dalam persahabatan tersebut. Tetapi dia lupa Tuhan. Lalu ketika dia berusia 28 sampai 38 tahun itu bagaimana dia bergejolak dengan persahabatan dengan orang-orang di luar komunitas itu. Sehingga dia menjadi malu sekali untuk menjalin kembali relasi persahabatan dengan Tuhan. Nah, jadi ya kriteria yang mau dikembangkan di sini adalah soal kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan di dalam menjalin relasi persahabatan. Jangan sampai karena kita bersahabat, ya sudahlah, kita tidak apa-apa. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu menjauhi diri kita dari Tuhan. Itu nanti kita masuk di dalam relasi persahabatan dengan Tuhan, itu pijakan refleksinya itu dari relasi persahabatan dengan sesama. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut. Dari Bapak Mikael Nainggolan dari Manado. Pertanyaannya seperti ini. Dalam kehidupan terkadang relasi persahabatan bisa menjadi negatif. Pertanyaannya bagaimana mengatasinya? Dalam kehidupan relasi persahabatan terkadang bisa menjadi negatif. Lalu pertanyaannya bagaimana mengatasinya? Santa Teresa adalah tipe atau sosok orang yang sangat komunikatif, di mana dia berusaha untuk mudah bergaul dengan orang lain. Dia juga mudah percaya pada orang lain, sehingga hal-hal yang baik di dalam diri Santa Teresa Avila itu, Santa Teresa dari Yesus itu, membuat orang itu bersimpatik dengan dia. Tetapi dia juga melihat bahwa jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik di dalam diri itu. Tetapi seperti yang sudah kita lihat tadi, relasi persahabatan dengan saudaranya, dua orang tadi, dan juga yang mau dikatakan adalah bahwa kalau hal itu tidak membawa manfaat untuk dia, ya mungkin dia harus membatasi. Suster OCD Celaket. Suster meminta penjelasan dari Pater tentang cara Yohanes dari Salib membimbing Teresa untuk mencapai persahabatan yang sempurna. Mungkin Pater Chris bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan dari Suster OCD Celaket. Halo. Ya, Pater. Ya. Mohon bantuan untuk menjawab pertanyaan dari Suster OCD Celaket. Pertanyaannya seperti ini, Pater.
Mohon Pater jelaskan cara Yohanes dari Salib membimbing Teresa hingga mencapai persahabatan yang sempurna. Baik, saya menjawabnya begini ya. Santa Teresa itu mendapat banyak sekali bantuan dari para ahli-ahli, khususnya para pastor Yesuit. Secara intelektual, teologi itu dari para pastor Yesuit. Sedangkan Santo Yohanes dari Salib juga secara intelektual, tetapi lebih pendampingan sebagai sahabat untuk mencari Tuhan. Karena sejak awal mereka bertemu itu, mereka sudah satu ide, satu kesamaan untuk yang ada dalam diri mereka adalah bagaimana bisa mengalami Tuhan. Karena ini yang menjadi jalur bagi mereka sama-sama berjuang untuk mengalami Tuhan. Tetapi yang penting di sini, seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, yang sudah dijawab oleh Pater Kosmas, bagus sekali. Tetapi yang mendasar menurut saya itu, Santa Teresa melihat dasar utama adalah bagaimana Allah dalam diri Yesus Kristus bersahabat dengan manusia. Itu kriteria utama yang dibangun oleh Santa Teresa, bagaimana supaya manusia bisa bersahabat dengan Allah. Itu pertama. Jadi dasarnya adalah kriteria utama, model utama adalah diri Yesus Kristus sendiri. Kristus sebagai manusia yang rela mau menjadi sahabat dengan manusia yang dalam tanda petik Santa Teresa katakan kita ini seperti ulat-ulat. Tetapi oleh Allah sendiri masuk dan bersahabat dengan ulat-ulat ini untuk menjadikan ulat-ulat ini sebagai kupu-kupu yang indah. Itu pertama. Kedua, kriteria dan segala macam persahabatan itu seperti tadi sudah dijelaskan dengan baik. Ada 3 hal utama. Pertama, rendah hati, lepas bebas, dan cinta kasih. Itu kriteria utama Santa Teresa. Jadi ketika orang mengalami kesulitan dalam membangun relasi, dia tidak melihat kesulitan itu dalam diri orang lain. Sehingga dalam buku Jalan Kesempurnaan itu Santa Teresa berbicara tentang bagaimana mengolah diri dalam 3 aspek itu. Kita sulit. Sulit bukan karena orang lain, tapi sulit datang dari diri kita. Karena belum mencintai secara sempurna. Kata sempurna, mencintai secara sempurna untuk Santa Teresa itu penting sekali. Sempurna itu dalam arti kita tidak ikut sertakan dalam diri kita, dalam persahabatan itu, dengan motif-motif yang macam-macam. Entah secara psikologis, entah secara sosial, entah secara dengan otoritas segala macam. Itu cinta yang sempurna. Itu kriteria dasar utama untuk membangun persahabatan yang baik. Dan Santa Teresa dibimbing oleh Santo Yohanes dari Salib dalam konteks ini. Bagaimana bisa mencintai orang lain dengan sempurna. Maka yang diolah adalah diri sendiri. Mengolah diri untuk mencintai secara sempurna. Bebas dari tekanan psikologis, tekanan sosial, kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, itu semua dilepas. Jadi Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa itu mengajak kita itu bagaimana bertumbuh untuk semakin matang, semakin dewasa, semakin cerdas, entah dalam segala aspek, supaya bisa menjadikan diri itu layak bersahabat dengan Allah. Dan kalau sudah layak bersahabat dengan Allah, dengan sesama itu sudah dengan otomatis pasti berjalan baik. Itu kira-kira secara singkat. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pater sudah menambahkan jawaban-jawabannya. Pater Kosmas, bisa ada tambahan lagi? Tadi sudah sempurna. Ya, baik. Kita lanjut lagi dari pertanyaan, masih dari Suster juga, Suster dari Selaket. Pertanyaan ini juga masih berhubungan atau berkaitan dengan pertanyaan dari Suster Rosa PPYK, yaitu persahabatan yang berdasarkan kesenangan atau kenikmatan atau persahabatan yang berdasarkan manfaat. Baik, terima kasih. Persahabatan yang dimaksud bahwa persahabatan yang mungkin tidak sempurna tadi, atau persahabatan yang boleh dikatakan agak sembrono, yang mungkin di dalam kehidupan religius. Jadi Santa Teresa Avila, Santa Teresa itu berbicara selalu dari pengalaman hidupnya. Pijakan di keluarga, di biara inkarnasi, kemudian dia baru menulis. Dia banyak bersahabat dengan ketika dia masih remaja di luar sana.
sebelum masuk biara, dan juga dia banyak bersahabat ketika dia berada di biara inkarnasi. Dan di sana dia banyak sekali kenalan yang datang untuk meminta banyak hal dari dia, teristimewa soal nasihat, pengajaran-pengajaran dan lain sebagainya, dan juga tentang pengajaran tentang doa. Dan Santa Teresa Avila mengatakan bahwa ketika saya memberikan pengajaran yang banyak kepada mereka, kepada yang orang-orang tadi datang ke biara inkarnasi, tapi saya justru kehilangan banyak hal untuk menjalin persahabatan dengan yang ilahi. Sehingga dia bisa melihat bahwa terlalu banyak hal yang dia luangkan, yang dia gunakan untuk manusia, sampai melupakan persahabatan dengan Allah sebagai yang sudah dikatakan tadi, bahwa sebagai sahabatnya, karena dia mengatakan Allah dan Kristus itu adalah sahabat sejatinya, sehingga dia mengatakan bahwa doa itu adalah relasi persahabatan dengan sahabat. Jadi kalau kehilangan persahabatan dengan Allah, itu harus diberhentikan. Jadi itu boleh dikatakan relasi persahabatan yang tanda kutip agak sembrono dan harus dihentikan. Sehingga Santa Teresa itu juga dalam sebuah kesaksian yang mendengar semacam bisikan dari Tuhan, mulai saat ini saya tidak ingin lagi engkau berbicara dengan manusia, tetapi saya ingin engkau berbicara dengan para malaikat. Ini bukan berarti dia serta-merta harus memutus relasi persahabatan dengan manusia, relasi persahabatan dengan sesamanya, tetapi yang mau ditonjolkan di sini adalah soal kebijaksanaan di dalam berelasi. Berelasi tapi sampai boleh dikatakan tanda kutip tidak tahu diri juga tidak baik. Nah, jadi kita ingat juga dengan jiwa kita. Kita juga ingat dengan hidup kita. Jangan sampai kita menyelamatkan orang lain, lalu kita lupa untuk menyelamatkan diri kita. Itu juga bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik ya, jadi semacam ada simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan. Tapi tidak masuk dalam soal tadi persahabatan yang hanya menggunakan manfaat. Tetapi setidaknya saya mau bersahabat dengan Anda harus bisa berubah dan saya juga bisa berubah. Jangan sampai orang di sebelah sudah berubah dan saya justru anjlok. Dan itu banyak terjadi ya kehidupan kita. Saya mendengar banyak kabar dari situ, saya mendapat banyak hal dari pastor itu retret yang baik, tetapi justru pemberi retretnya anjlok. Itu juga banyak pengalaman. Mungkin saya berikan banyak hal kepada para fraternya semakin baik, semakin menemukan Tuhan, tetapi saya mengalami kekosongan. Nah, ini juga harus dipulihkan lewat apa? Lewat persahabatan dengan Tuhan. Baik, itu saja. Terima kasih Pater untuk jawabannya. Jawaban ini juga langsung untuk pertanyaan dari Pater Agus. Nanti kalau memang merasa belum puas, silakan bertanya langsung di situ. Atau mungkin ketika sebentar kita membuka sesi tanya jawab langsung bisa bertanya lagi kepada Pater. Yang berikut kita langsung dari Semarang dari Ibu Vero. Pater tolong jelaskan tentang persahabatan yang eksklusif. Lalu ada lanjutannya. Ketika Teresa berbicara tentang persahabatan yang eksklusif itu konteksnya dalam lingkup biara. Lalu bagaimana dengan kehidupan Abang? Relasi persahabatan yang eksklusif atau yang hanya dengan segelintir orang atau hanya dengan orang-orang tertentu. Itu Santa Teresa berbicara dalam lingkup biara ya. Dan kalau kita menemukan itu seperti penyakit sampar yang harus dihilangkan. Nah, pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan relasi yang eksklusif atau persahabatan dengan di luar sana. Nah, itu tentu saja kalau kita masuk di dalam tergantung dari relasi persahabatan yang mana.
relasi persahabatan, misalnya eksklusi yang dimasukkan di sini adalah sudah masuk dalam ranah sakramental, itu harus eksklusif. Ya mungkin ya, ini jawaban-jawaban yang mungkin ringan. Artinya bahwa saya berpikir bahwa misalnya, jadi ini persoalan, jadi yang mau ditonjolkan di sini adalah cinta ya. Cinta yang hanya dengan orang-orang tertentu saja, dan sementara dia bergaul dengan banyak orang dan eksklusif dengan orang-orang tertentu saja, itu juga harus diperbaiki, dipulihkan. Tetapi kalau kita masuk di dalam ranah sakramental, itu eksklusif justru ditonjolkan. Tetapi ini tidak dimaksudkan oleh Santa Teresa. Santa Teresa itu berbicara dalam ranah kehidupan religius di dalam biara. Bagaimana mungkin seorang priorin hanya memperhatikan suster yang ini, atau seorang superior hanya memperhatikan frater yang ini, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diberhentikan, atau seperti yang sudah saya katakan dalam jawaban-jawaban sebelumnya. Nah, mungkin Pater Chris bisa menambahkan, atau mungkin dari audiens yang lain, para pastor yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Karena Pater ini Chris kita berbicara soal Santa Teresa dari Avila, tetapi berbicara soal relasi persahabatan yang bersifat kopnya lebih luas atau lebih universal dengan orang-orang awam. Ya, silakan. Terima kasih, Pater. Pater Chris bisa bantu untuk menambahkan. Baik. Sebenarnya yang Santa Teresa omong tentang persahabatan ini sangat luas dan sangat teologis. Kenapa sangat teologis? Memang ketika Santa Teresa menulis, abad pertengahan itu ilmu psikologi belum berkembang. Psikologi perkembangan itu belum ada. Sehingga Santa Teresa tidak menggunakan kata yang berhubungan dengan psikologis. Tetapi ahli-ahli psikologi modern coba merujuk kepada Santa Teresa tentang pertumbuhan manusia, sehingga di dalam buku Riwayat Hidup itu Santa Teresa berkonsentrasi bagaimana seseorang itu mengolah dirinya, berhubungan dengan dirinya, sehingga dia mulai cerita tentang keluarga, dia merasa dicintai oleh keluarga, itu tentang dirinya. Lalu di jalan kesempurnaan, Santa Teresa mulai meluaskan itu, bukan lagi berbicara tentang diri, tetapi dalam komunitas, dalam relasi dengan orang lain. Nah, di dalam buku Puri Batin, dia berbicara relasi manusia dengan Allah. Jadi ini sebenarnya satu kisah perjalanan pertumbuhan persahabatan Teresa dengan Allah, tetapi di awal dia sudah mengolah diri sehingga di dalam buku Jalan Kesempurnaan dia omong cinta yang sempurna, ya, cinta yang eksklusif, cinta yang tadi yang banyak ditanyakan itu sebenarnya berhubungan dengan aspek psikologi manusia, afeksi manusia, emosional manusia. Kenapa? Karena contoh cinta yang tidak sempurna atau persahabatan yang tidak sempurna. Saya bersahabat dengan orang ini karena saya mendapat keuntungan secara psikologis. Saya merasa nyaman dengan orang ini. Itu cinta yang tidak sempurna yang menurut Santa Teresa. Maka ini yang perlu dibebaskan dulu, supaya ketika dia bersahabat dengan Allah, tidak lagi dia mencari Allah itu sebagai memenuhi kebutuhan psikologi dia. Karena saya merasa nyaman, saya bersahabat dengan orang ini, saya merasa baik, karena saya suruh dia ikut, saya omong apa saja dia ikut, maka ini persahabatan. Itu yang Santa Teresa katakan tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena menyertakan aspek kebutuhan psikologis. Ya, merasa diterima, merasa diakui, merasa diperhatikan, itu persahabatan-persahabatan yang dalam bahasa psikologi tidak terlalu sehat. Karena itu hanya memenuhi kebutuhan psikologis. Dan itu Santa Teresa dari buku Riwayat Hidup itu dia sudah mengolah itu supaya orang benar-benar bebas ketika dia lepas bebas dari dirinya sendiri, dari kebutuhan psikologis, afeksi, emosional. Dia sudah bebas dari itu, baru dia bisa menjalin persahabatan dengan sesama itu secara lepas bebas, dan itu yang mendewasakan. Ya, itu yang benar-benar mendewasakan. Apakah Santa Teresa omong hanya untuk orang-orang di biara? Tidak. Ini dia sangat universal. Siapa saja, orang awam atau orang di luar biara, di rumah,
suami istri misalnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa persahabatan dia dengan istri itu sehat ketika dia secara psikologis dia sudah bebas. Secara afeksi, artinya kemampuan mencintainya itu benar-benar sudah murni. Tidak lagi saya bergantung kepada istri saya atau istri saya bergantung kepada saya secara psikologis. Supaya merasa dilindungi. Ya, bukan berarti ini tidak baik. Tetapi dia harus bebas dari situ supaya persahabatan sakramen perkawinan itu bisa mengikat benar-benar oleh cinta yang sempurna. Bukan lagi cinta karena kesenangan bersama, hobi bersama, karena kesamaan hobi, kesamaan itu kurang sempurna dan itu tidak mendewasakan. Dan itu bisa membuat orang, memblokir orang untuk menjalin persahabatan yang sehat dengan Allah, yang sempurna, yang Santa Teresa katakan. Jadi sehat di sini, sempurna di sini dalam arti orang mencintai sebagaimana Allah mencintai. Jadi dia mencintai sebagaimana Allah mencintai. Dengan apa? Dengan cinta yang datang dari Allah. Bukan lagi cinta yang datang dari manusia. Karena cinta yang datang dari manusia itu selalu menyertakan kebutuhan-kebutuhan psikologis. Kebutuhan-kebutuhan emosional. Dan ini yang harus dibebaskan. Ini yang cinta yang tidak sempurna. Yang tadi Pater Cosmas katakan sedikit brutal dan segala macam. Itu yang sebenarnya dalam aspek ini. Kemanusiaan ini, manusia ini. Karena kita ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan psikologis, afeksi, emosional kita itu yang memblokir hubungan kita dengan orang lain dan dengan Allah. Contoh, saya pergi ke satu stasi, orang di stasi itu baik sekali dengan saya rajin ke situ, karena mereka baik dengan saya. Tetapi ketika saya pergi ke stasi itu, orang tidak menerima saya sebagaimana tempat lain. Saya mulai membandingkan, maka yang tidak sehat di sini saya. Karena secara psikologis, saya tidak bisa menempatkan diri kepada situasi orang lain. Maka saya harus bebas dari itu semua, dari harapan untuk dipuji di segala macam itu, saya bebas dari situ, maka pelayanan saya juga akan dibebaskan. Sehingga itulah yang membuat orang bisa bertumbuh dalam hidup rohani. Persahabatannya dengan Allah. Jadi itu kira-kira 1-2 tambahan dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pater atas jawaban dari Pater berdua dari pertanyaan ini. Terima kasih. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Ini pertanyaan sepertinya bersifat informatif. Dari Ibu Eliana dari BSD. Pertanyaan begini. Dalam buku Hidup Santa Teresa telah menyebut orang kudus Allah, yaitu Santo Petrus dari Alcantara, dan sangat menghormatinya. Pertanyaannya, apakah teladan hidup, doa, dan meditasinya turut mempengaruhi dalam kehidupan mistis Santa Teresa? Kalau mungkin ada ya, kalau tidak ada mungkin apakah ada hal yang lain yang lebih mempengaruhi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi perjumpaan Santa Teresa Avila dengan Pater Petrus Alcantara, jadi dua orang ini sudah menjadi kudus ya. Jadi luar biasa, di mana persahabatan mereka itu membawa sebuah relasi yang baik, yaitu kekudusannya. Jadi perjumpaan itu terjadi, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di rumah umat ya, di rumah umat. Artinya di rumah kaum awam, yaitu tadi Donya Guioma de Ulloa di Avila. Dan saat itu Santa Teresa Avila itu menghadapi banyak kesulitan karena dia sudah mencapai pengalaman mistik yang tinggi pada tahun 1555. Dan karena dia mengalami hal yang baik, hal yang luar biasa dari Tuhan ini, ada banyak orang yang tidak menerima dan menganggap bahwa hal itu berasal dari iblis. Santa Teresa Avila juga tidak serta-merta melawan orang-orang yang membuli, boleh katakan, yang menghujat dia. Dia juga menjalani apa adanya yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Tetapi dia punya perasaan atau punya harapan bahwa apa yang saya alami ini benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga terjadilah
seperti rencana Tuhan, perjumpaan antara dia bersama Pater Petrus Alcantara di rumah dari seorang janda tadi. Di situ Pater Petrus mengatakan bahwa pengalaman yang dialami oleh Santa Teresa ini bukan merupakan imajinasi atau khayalan setan atau buatan setan, tetapi ini adalah benar-benar berasal dari Allah. Karena itu, Pater Petrus dari Alcantara ini menganjurkan agar Santa Teresa mencari bahwa pengakuan dan pembimbing rohani yang lain yang bisa memahami dengan benar soal mistik. Karena kalau orang tidak mengetahui tentang mistik, orang tidak mengetahui tentang soal pengalaman-pengalaman rohani yang dalam, lalu dia berhadapan dengan orang yang memang dia punya pengalaman rohani yang dalam, itu akan sulit untuk memberikan hal yang baik kepada orang tersebut. Sehingga ada discernment sebenarnya di situ, dan dibutuhkan dalam diri seorang bahwa pengakuan dan juga dalam diri seorang pembimbing rohani. Dia bisa membedakan bahwa ini adalah benar-benar berasal dari Allah dan ini adalah benar-benar berasal dari setan atau dari iblis, kekuatan jahat. Petrus Alcantara, dia sudah punya pengalaman yang banyak di dalam membimbing orang-orang yang lain selain Santa Teresa soal pengalaman-pengalaman rohani yang dalam. Sehingga ketika dia melihat bahwa Santa Teresa mengalami seperti itu, oh ini juga pernah saya bimbing orang lain. Jadi ini benar-benar berasal dari Allah. Pengalaman yang sama dirasakan oleh Santa Teresa itu juga dialami oleh orang lain. Jadi selain sebagai kekuatan dan juga pemberi harapan untuk Santa Teresa, ada hal lain yang dipelajari oleh Santa Teresa dari Pater Petrus Alcantara ini adalah soal spiritualitas kemiskinan. Orang yang hidup, jadi pada saat perjumpaan itu, Pater Petrus Alcantara ini sudah berusia 61 tahun, dan Santa Teresa masih di bawah usia itu, sehingga dia mencoba untuk belajar kemiskinan yang dihayati oleh pastor tersebut. Untuk apa? Untuk membangun, untuk spiritualitas di biaranya yang baru, di yayasan yang baru, pendirian biara yang baru, Karmelit Teresa atau Karmelit Aberkasu. Jadi mungkin saya akan mendalami lagi, ini adalah satu pertanyaan baik, supaya saya juga mendalami lagi soal relasi yang akrab, relasi yang karib antara Santa Teresa dengan Pater Petrus dari Alcantara. Baik, Pater, terima kasih atas jawabannya. Kita tambahkan lagi satu pertanyaan dari Bapak Yosef Redo dari Jawa. Pertanyaan cukup panjang, tapi saya coba merumuskan seperti ini. Apakah persahabatan dengan orang baik itu selalu mendatangkan hal yang senang, gembira, dan menguntungkan? Ataukah mungkin persahabatan dengan orang baik itu juga mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau menggembirakan? Itu saya merumuskan pertanyaan dari Bapak Yosef Redo. Jadi baik, terima kasih Bapak Yosef atas pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi Pater Chris, bahwa relasi cinta yang mau dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu sebenarnya berasal dari Allah. Jadi dari Allah yang diturunkan, yang dihayati oleh manusia. Dan kalau seandainya ada relasi cinta itu di dalam diri kita, sehingga kita akan selalu berpikiran atau memandang positif orang-orang yang berada di sekitar kita. Sehingga apapun yang dia lakukan, itu dia selalu berpikir positif. Tetapi dengan hal yang, dengan aspek yang bijaksana. Dan aspek yang bijaksana yang saya maksud di sini adalah bahwa dia berusaha untuk seperti tadi pengalaman-pengalaman awal di keluarga, pengalaman-pengalaman di biara, bahwa kalau persahabatan itu tidak membawa berkat atau tidak membawa manfaat kegunaan untuk dia, dia harus menghentikan relasi tersebut. Tetapi Santa Teresa juga ya orang yang selalu berpikir positif tentang orang lain, sehingga
apapun yang terjadi di dalam diri sahabatnya itu, dia berusaha untuk memetik hal yang positif. Tetapi itu tadi, jangan sampai seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa kita tidak lagi melihat hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai orang sahabat ini yang membawa saya gembira, maka saya terus melanjutkan kegembiraan dengan persahabatan dengan dia. Tetapi kalau misalnya persahabatan itu tidak membawakan sukacita, tidak membawakan manfaat untuk saya, jadi saya akan menghentikan. Tidak juga seperti itu. Jadi relasi persahabatan ini adalah persahabatan yang tanpa pamrih. Artinya tidak di latar belakangi dengan banyak motivasi atau yang banyak motivasi atau alasan-alasan lain. Sekarang kita masuk kepada sesi interaksi secara langsung. Kita sudah mendapat pesanan dari Ibu Arum Samarinda untuk menanyakan pertanyaan secara langsung. Dan Suster Hakam dari Jakarta. Dan sebentar kalau memang masih ada waktu, silakan untuk para peserta kalau mau bertanya atau berinteraksi secara langsung dengan narasumber untuk memberikan pertanyaan, silakan. Silakan dan juga silakan mengangkat tangan supaya saya bisa melihat siapa yang mau bertanya. Selamat Kesempatan malam, pertama saya berikan Kosmas. dari Selamat sore, Suster. Saya Arum, Pastor. Selamat malam. malam. Dari Ibu Arum. Maaf. Dari Ya, Samarinda. saya bukan suster. Banyak yang keliru ya. Selamat malam, Ibu. Ya. Ibu Arum. Saya berterima kasih sekali tadi Romo Kris Surinono sudah menyebutkan tentang cinta sempurna sebagai dasar dalam persahabatan menurut Santa Teresa Avila. Tetapi dalam hal ini memang terkadang kita terkendala sebagai seorang awam, Romo. Karena saya sebagai pelaku spiritualitas, saya juga bergabung, bukan hanya bergabung, tetapi juga mendalami meditasi Kristiani, di mana memang meditasi Kristiani itu kami menghidupkan kembali tradisi Bapa Padang Gurun abad keempat. Nah, di situ disebutkan juga tentang relasi kita dengan sesama, persahabatan itu. Disebutkan juga tentang pengajaran beberapa dari Santo Yohanes Salib dan juga Santa Teresa Avila. Secara kebetulan saja, hidup saya pernah ke Celaket ya dengan para suster UCD di Celaket, juga beberapa mengenal para suster aktif yang lain. Jadi ada relasi-relasi saya sebagai seorang awam, bukan UCDS, bukan juga keluarga ordo ketiga yang lain, tetapi saya mengalami kerinduan kebersamaan dengan persahabatan dengan para suster atau para biarawati yang tentunya tidak jadi masalah. Yang menjadi kendala di situ adalah ketika bersama dengan imam. Nah, persahabatan dengan imam itu yang dalam hal ini memang agak sedikit sering menjadi seperti persoalan gitu, karena seperti dalam buku intimasi kaum selibat, saya juga membaca di situ memang para imam mungkin bisa saja berelasi baik dengan para suster maupun para bruder dan suster, frater dan suster begitu. Tetapi agak sedikit mungkin berbahaya dalam relasi itu mereka para kaum religius dengan awam. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi, mungkin ada juga pertanyaan Ibu dari Vero tadi saya lihat dari Semarang tentang relasi awam dengan para kaum religius. Karena notabene tidak semua awam itu memiliki kecenderungan yang intimasi yang agak menyimpang-menyimpang. Karena sudah sering kali saya ungkapkan juga bahwa relasi saya dengan contoh seperti dengan para imam OCD, seperti saya juga dengan beberapa Romo OCD yang mungkin dikenal ada di sini, itu karena spiritualitas Santo Yohanes dari Salib. Jadi itu memang agak sedikit ego ya, karena untuk kebutuhan spiritualitas saya gitu.
Tetapi memang itulah yang memungkinkan. Jadi kalau di situ dikatakan apakah hal yang menguntungkan atau tidak untuk bagi pribadi, itu memang yang menjadi dasar alasan kita berelasi dengan para imam. Karena di Santo Yohanes Salib adalah pendiri juga para imam-imam UCD. Mohon referensi ataupun nasihat Romo Kosmas bagi saya dan juga mungkin para awam yang lain, para ibu-ibu dalam tanda kutip yang memang rindu untuk berrelasi, bersahabat dengan para imam, tetapi bukan relasi dalam tanda kutip mencari kesenangan atau kenikmatan, tetapi memang untuk kehausan secara spiritualitas Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa Avila ini. Terima kasih, Romo. Silakan Pak Ter. Baik, terima kasih Ibu Arum. Luar biasa sharing pengalamannya. Ya. Bersama para imam, bersama para biarawan, biarawati. Ini luar biasa sekali, sebuah sharing yang indah. Ini kita sedang berbicara tentang relasi persahabatan Santa Teresa dengan sesamanya ya. Jadi mungkin saya akan berbicara tentang hal ini dulu sebelum kita masuk ke sana soal relasi kita zaman sekarang ya. Saya pernah menonton sebuah film yang tentang Santa Teresa dari Yesus ini atau Santa Teresa Avila. Film tersebut indah sekali. Maunya ada di dalam bahasa Indonesia, tapi itu masih di dalam bahasa Spanyol. Di mana film itu diangkat dari kisah-kisah Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa Avila. Ada satu bagian dari film itu yang menurut saya itu tertarik, di mana menonjolkan kemanusiaan, bukan kemanusiaan, tapi menunjukkan sisi biologis yang kental dari Santa Teresa dari Yesus. Ceritanya demikian. Pada suatu hari Santa Teresa dari Yesus ini kembali dari luar, masuk ke biara itu. Lalu dia masuk ke kamarnya. Tidak lama kemudian pintu kamarnya diketuk. Lalu ada satu suster yang akan bertanya kepada menyampaikan informasi kepada suster Teresa bahwa ada tamu yang datang. Lalu suster Teresa mengatakan, tamu siapa? Saya ada kesibukan, saya capek sekali, baru dari luar. Lalu si suster ini kembali dan mengatakan bahwa susternya lagi capek, jadi mungkin bisa kembali saja. Tetapi si tamu ini tetap mengatakan, kasih tahu saja bahwa ada tamu. Jangan nama siapa, tapi tidak dikasih tahu nama untuk kali kedua. Lalu dia sampai ke sana, dia juga mengetuk pintu kamar Santa Teresa dan menyampaikan hal yang sama, bahwa di sana ada tamu. Santa Teresa mengatakan, saya sudah mengatakan bahwa saya sekarang sedang capek. Katakan kepada tamu itu seperti itu. Dan dia kembali, si suster ini kembali lagi ke sana dan menyampaikan hal itu kepada si tamu. Dan si tamu ini mengatakan bahwa katakanlah bahwa ini dari Pater Gracian. Lalu si tamu itu mengatakan hal yang sama kepada Suster Teresa untuk ketiga kalinya. Ini seperti Injil kemarin ya. Apakah Anda sungguh mencintai itu? 3 kali Petrus ditanyakan oleh Yesus. Jadi sampai di sana ditanyakan bahwa Suster, katanya ada Pater Gracian yang datang. Suster Teresa begitu bersemangat saat itu juga ya. Lalu dia mengatakan, mengapa kamu tidak mengatakan dari awal? Dia begitu bersemangat dan dia mulai mengenakan kerudungnya. Saat itu dia tidak mengenakan kerudungnya. Lalu kemudian menyiapkan diri dengan baik. Padahal dia yang capek nih, lelah nih. Dia kembali lalu bertemu dengan Pater Gracian. Sukacitanya luar biasa. Yang mau ditunjukkan dari film ini adalah bagaimana relasi persahabatan yang kuat antara Santa Teresa
dengan ini Pater Gracian. Boleh dikatakan dari semua persahabatan Santa Teresa dengan para religius biarawan-biarawati, yang paling kuat adalah dengan ini. Menurut satu buku dikatakan bahwa ini yang paling kuat relasi persahabatan antara Santa Teresa dengan Pater Jerome Gracian dari Bunda Allah. Nah, berpijak dari pengalaman Santa Teresa dari Yesus ini, kita juga punya pengalaman itu. Kita tidak bisa melupakan atau meninggalkan kerinduan-kerinduan manusiawi kita. Kadang-kala juga ya, ada pastor ya, saya juga kadang-kala seperti tamu siapa? Tamu ini. Lalu tiba-tiba, tunggu sebentar ya, berapa menit, kemudian lah. Itu kadang-kala seperti itu muncul. Baru pulang sakramen, memberi sakramen minyak suci kepada umat di sana, lalu capek, kemudian baru merayakan Ekaristi capek, biasanya seperti itu, masih lelah, lalu tiba-tiba ada tamu yang datang, dan engkau harus memberikan, melayani tamu itu. Tapi berusaha untuk itu. Tapi kadang-kala ada sisi manusiawi itu muncul, mempertimbangkan tamu siapa dulu saat melayani, umat siapa dulu saat melayani, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua juga pastor seperti itu ya. Ada juga pastor-pastor yang saleh, ada juga suster yang melayani dengan tulus ikhlas, dengan rendah hati kepada umat tanpa memandang latar belakangnya. Jadi sebenarnya di sini yang mau dikatakan adalah bahwa kita jangan sampai lupa ada sisi manusiawi. Hingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu belajar dari Allah supaya menjadi sempurna. Kita ke arah sana untuk menjadi sempurna. Tapi jangan sampai kita ini kan tidak sempurna, lalu kita berbuat jahat terus. Tidak juga seperti itu. Apalagi yang sengaja. Relasi persahabatan antara pastor dengan suster, itu yang sudah saya katakan tadi. Atau relasi persahabatan antara awam dengan pastor. Awam dengan pastor tadi, itu Petrus Alcantara itu sering datang ke rumah dari seorang wanita, yang tadi wanita janda ya. Baru berusia 26 tahun, masih muda. Ini konkret ya, jangan kita omong teologi komplit. Ya. Ada itu lupakan. Dan itu ditulis oleh Santa Teresa. Tetapi justru pengalaman perjumpaan antara Pater Petrus Alcantara dengan si wanita tadi, Donya Guioma de Ingoa, itu membawa perubahan secara spiritual. Kadang-kala ya kita tidak akan pernah tahu sebuah relasi. Orang mencurigai dari luar dan lain sebagainya, tetapi padahal mungkin relasinya itu membawa sebuah perubahan yang sangat besar. Jadi Donya Guioma itu tadi mencapai kesalehan yang sangat luar biasa berkat perjumpaan dua orang kudus tadi, Santa Teresa dari Avila dan juga Pater Petrus Alcantara. Nah juga tadi seorang wanita tadi, Donya Luisa de la Cerda, seorang wanita bangsawan ya, kaya raya, yang juga mengajak Santa Teresa perjumpaan dua wanita hebat dari bangsawan dan juga di sini seorang wanita hebat dari seorang biarawati. Perjumpaan itu membawa perubahan di mana tadinya dia mengalami depresi ketika kehilangan suaminya. Berjumpa dengan Santa Teresa, oh iya ini sudah Tuhan yang sungguh hadir di dalam kita. Dan kalau awam itu mengatakan, saya cukup lihat suster punya tudung, saya sudah bahagia. Ada yang begitu. Saya cukup lihat pastor punya jubah itu saya sudah merasa kuat. Ada yang seperti itu. Nah ini mungkin hal-hal yang bersifat eksternal. Tapi ada hal yang perlu dikembangkan, yaitu soal relasi cinta yang kuat, relasi cinta yang mendalam antara kita dengan sesama, dan juga jangan lupa relasi persahabatan kita dengan baik Ibu Arung, semoga bisa menjawab. Selamat malam Pater Kosmas dan para pater yang lain dan teman-teman yang lain. Saya Suster Widya Hakarem, mewakili teman-teman di sini, ada para suster di sini. Kami ingin bertanya tadi, menyimak beberapa poin itu terlihat sekali bahwa Santa Teresa itu berteman dengan sebagian besar Yesuit. Pertanyaan saya itu, mengapa Santa Teresa itu terkesan lebih memilih bersahabat dengan para pastor ataupun bimbing
yang pembimbing rohani yang terpelajar atau yang terdidik, bukan yang saleh. Apa alasannya? Itu saja Pater. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Suster Hakaram. Ini di Jakarta ya? Ya, Pater. Oke, salam untuk komunitas ya. Memang tadi sudah saya gambarkan ada satu bab khusus, itu relasi persahabatan Santa Teresa dengan para biarawan-biarawati. Yang pertama dengan para Karmelit, yang kedua dengan para Fransiskan, yang ketiga itu dengan para Jesuit, dan yang keempat itu dengan awam. Nah, Santa Teresa selalu menyarankan seorang bahwa pengakuan atau pembimbing rohani itu bukan tadi suster mengatakan bahwa terpelajar. Tidak demikian. Santa Teresa dari Yesus, dia menginginkan dua-duanya. Seorang yang saleh dan juga terpelajar. Nah, tidak hanya terpelajar, tapi juga saleh ya. Ataupun tidak hanya saleh, lalu tidak terpelajar. Dalam artian bahwa supaya para pastor atau para pembimbing rohani, para pengakuan itu bisa mengajarkan kebenaran kepada orang yang dibimbingnya. Kalau seandainya dia tidak bisa memahami apa yang diajarkan oleh gereja, itu ya bisa saja saleh. Oh ya, baik, tidak apa-apa, begitu jalan terus, sehingga tidak bisa memberikan apa yang benar. Jadi yang mau ditemukan di sini adalah soal kebenaran. Tidak hanya baik, tetapi juga harus benar. Benar itu adalah prinsip yang paling puncak, bukan baik. Jadi yang paling tinggi itu adalah kebenaran. Jadi kita mencari dalam hidup ini adalah kebenaran. Jadi pastor yang benar, yang saleh tapi tidak benar, mengajarkan yang benar, ya itu juga harus dipertimbangkan. Atau dia mengajarkan yang benar tapi tidak saleh, itu juga perlu hati-hati. Jadi ada dua hal. Semoga terjawab, Suster. Terima kasih, Pater, sudah terjawab. Mungkin Pater Remi tadi ada mau tambahkan sedikit? Oh, Pater Remi. Ya. Pater Remi mau menjawab. Ya, terima kasih, selamat malam. Baik, saya menambahkan sedikit. Tadi Ibu Arum bertanya tentang persahabatan. Santa Teresa sebetulnya bicara di buku hidup, bab 7 itu, bab 7 nomor 20, itu tentang persahabatan rohani. Persahabatan rohani itu menurut Teresa sangat membantu. Itu antara siapa saja. Antara pastor dengan awam, pastor dengan suster, dan itu persahabatan rohani. Tetapi kualifikasi persahabatan rohani menurut Teresa di nomor 20 itu menarik. Teresa katakan, supaya menjalin persahabatan dan percakapan dengan orang lain yang mempunyai minat yang sama untuk saling membangun hidup rohani dengan tujuan sama-sama supaya sampai kepada Allah. Itu penting. Tujuan motivasi persahabatan itu penting supaya baik pembimbing maupun orang yang dibimbing, entah pastor entah awam, tapi sama-sama sampai kepada Allah. Itu motivasi dan tujuan. Nah, itu Teresa katakan. Dan Teresa juga katakan begini, orang yang mendukung engkau untuk melakukan kejahatan itu bukan sahabat. Bukan sahabat yang benar. Orang yang mendukung Anda untuk melakukan kejahatan itu bukan sahabat yang benar. Dan itu perlu dievaluasi. Itu di buku hidup bab 7. Kemudian pertanyaan terakhir tentang kualifikasi pembimbing rohani. Di buku hidup Santa Teresa itu bab 13. Bab 13 nomor 16 itu. Itu Teresa katakan penting sekali bahwa pembimbing itu bijaksana, dapat menilai dengan tepat dan berpengalaman. Bila ia juga seorang yang terpelajar, itu lebih baik. Teresa mengatakan bahwa seorang pembimbing rohani itu haruslah yang bijaksana. Karena bijaksana itu lebih dari sekedar pintar, lebih dari sekedar ini apa, tapi dia arif dan bijaksana. Dan Teresa mengharapkan dia selalu dengan Yesuit, para Dominikan. Bukan karena mereka apa, tetapi mereka mau supaya Teresa mau supaya dia memiliki ya seorang pembimbing rohani yang sungguh-sungguh terpelajar, yang mengetahui teologi, ajaran-ajaran, kebenaran-kebenaran iman gereja, supaya membantu dia, jangan sampai dia tersesat. Itu pilihan pertama, Teresa katakan yang terpelajar, bijaksana, dan saleh. Yang kedua, kalau tidak ada orang yang seperti itu, dia bilang yang terpelajar saja.
Pertama, terpelajar dan saleh, kudus. Yang kedua, kalau tidak ada yang itu lengkap, terpelajar dan kudus, dia katakan saya memilih yang terpelajar. Kalau yang tidak ada lagi, ya saya memilih yang ada. Itu kualifikasi yang menurut Teresia itu membantu. Kenapa? Karena orang-orang yang terpelajar itu bisa membantu Teresia untuk mengerti ajaran dan juga bisa menjelaskan pengalaman imannya. Karena dia memiliki pengalaman yang mistik, dan pada zaman itu jangan sampai pengalaman ini sesat, ini dari yang setan, ini dari mana-mana. Kesalehan saja tidak cukup. Butuh kebijaksanaan, kecerdasan, pengetahuan yang mumpuni, yang cukup untuk menjelaskan hal-hal itu. Terima kasih. Sudah. Baik, Pater, terima kasih atas jawabannya. Karena kita sudah kehabisan waktu, walaupun pembicaraan kita sangat menarik, maka sekarang saya berikan kesempatan kepada Pater Kosmas untuk memberikan kesimpulan singkat berkaitan dengan pembicaraan kita pada kesempatan ini. Silakan Pater Kosmas. Baik, terima kasih Pater Hans. Sebuah kesimpulan yang singkat soal persahabatan Santa Teresa berkenaan dengan webinar kita pada malam hari ini, persahabatan Santa Teresa dengan sesamanya. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan manusia yang mengaku sebagai sahabat, ya. Dan sahabat yang dianjurkan oleh Santa Teresa adalah mencoba untuk saling menguntungkan. Artinya bahwa saya dan dia harus bersama-sama sampai pada sahabat yang sejati, yaitu Kristus dan Allah. Sehingga Santa Teresa itu banyak kali mengatakan bahwa Allah dan Kristus itu adalah sahabatnya. Jangan sampai kita terlalu larut di dalam persahabatan dengan manusia, lalu kita lupa persahabatan kita dengan Tuhan. Dan jangan sampai kita juga terlalu larut dalam persahabatan dengan Tuhan, lalu kita lupa untuk menjalin persahabatan dengan manusia. Berusaha untuk bijaksana, seimbang di dalam hidup, yaitu menjalin persahabatan dengan sesama, dan juga menjalin persahabatan dengan Allah. Saya selalu mengulangi bahwa saya tidak bisa, kata-kata dari Santa Teresa, ya, bahwa dia mengatakan demikian, saya tidak bisa menakar apakah saya sungguh mencintai Allah, tetapi saya bisa mengetahui apakah saya sungguh mencintai sesama. Nah, inilah yang terjalin dalam relasi persahabatan. Santa Teresa dalam buku, saya ulangi lagi, dalam buku Jalan Kesempurnaan, bab 4 nomor 7, bahwa semua orang harus menjadi sahabat, semua orang harus dicintai, semua orang harus disukai, dan semua orang harus ditolong. Maka kita juga bisa membawa perkataan atau nasihat dari Santa Teresa ini ke dalam kop yang lebih lebar, ke dalam bangsa kita ini, ya, yang carut-marut dengan banyak hal, diskriminatif dan lain sebagainya, mayoritas dan minoritas. Kita katakan bahwa, ya, di negara ini, negara kita tercinta Indonesia ini, semua orang bisa menjadi sahabat. Semua orang harus dicintai, semua orang harus disukai, dan semua orang harus ditolong. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Kita tepuk tangan untuk Pater Kosmas. Terima kasih banyak Pater atas pencerahannya. Dan juga saya berterima kasih kepada Pater Kris dan Pater Remi yang sudah memberikan tambahan ide-ide, masukan-masukan yang berhubungan dengan serial webinar kita pada sore hari ini. Dan juga pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada kita semua, para romo, para frater, para suster, para bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mau bergabung dengan kami, yang mau terlibat dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Pada akhirnya saya minta maaf kalau memang tadi ada beberapa kendala secara teknis, tidak terlalu lancar dalam hal pembicaraan. Pada kesempatan ini saya meminta maaf. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua partisipasinya. Saya kembali ke Frater Ito. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk Frater Hans selaku moderator kegiatan webinar kita pada sore hari ini.
yang sudah memoderasi dan memandu kita di dalam webinar ini sehingga webinar kita ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Pater Kosmas selaku pemateri kita, dan juga Pater Remi dan Pater Chris yang sudah membagikan pemahaman mereka tentang bagaimana Santa Teresia membangun relasi persahabatan dengan orang-orang di sekitarnya dan dengan orang-orang yang tepat. Semoga dengan ajaran Santa Teresia ini juga dapat menjadi bahan atau sarana atau pedoman bagi kita untuk membangun persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita demi menuju persahabatan dengan Allah. Oleh karena itu mari kita berikan tepuk tangan untuk moderator dan para pemateri kita yang sudah memberikan pemahaman mereka pada kita pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada para romo, para suster, bruder, frater, bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang telah mengambil bagian dalam webinar kali ini. Dan kami juga kembali mengundang para romo, para suster, bruder, frater, bapak ibu, saudara-saudari sekalian untuk kembali mengikuti serial webinar seri yang ke-6 yang akan diadakan bulan depan. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan lewat WA Group Webinar. Dan sebelum kita mengakhiri webinar kita pada sore hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Maka saya meminta bantuan anggota tim untuk men-screenshotkan gambar untuk mengambil foto. 1, 2, 3. Oke. Oke, semua sudah diambil gambarnya. Dan ini fotonya nanti akan dikirimkan bersama webinar Jakarta. Salam semua. Pater Eki. Ya, Pater. Oke, terima kasih untuk sesi foto bersama ini. Demikian kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih atas partisipasi kita semua. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada saudara saya yang sudah menyiapkan untuk memimpin. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu sepanjang kegiatan webinar yang telah kami laksanakan. Tuhan, kami telah mendalami ajaran hamba-Mu, Santa Teresa Avila, tentang persahabatan. Semoga dengan mempelajarinya, makin terjalin hubungan persahabatan yang kian akrab antara kami dengan Dikau dan kami dengan sesama. Kami juga mohon berkat-Mu dalam kegiatan kami di sisa malam ini, teristimewa dalam istirahat malam kami nanti. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.